Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Naila Afiatul Aziza dengan NIM 103-22024 dari kelas 1 TNA. Saya dari kelompok 8 dan di sini saya akan mereview buku yang berjudul Political Leadership Between Democracy and Authoritarianism, atau dalam bahasa Indonesia diartikan kepemimpinan politik antara demokrasi dan otoritarianisme, karya Jerzy J. Wiener. Nah, dalam tugas mereview buku ini, kebetulan saya dari kelompok 8 dan mendapat pembagian untuk mereview di bab 4. Dan bab 4 itu berjudul Pemimpin Otokratis di Zaman Modern, di mana di dalamnya itu terdapat 3 poin. Yang pertama adalah tipologi rezim non-demokratis, ada laki-laki yang menunggang kuda, dan ada pemimpin partai yang totaliter dan otoriter. Sebelum ke poin pertama, jadi pada paruh kedua abad ke-20, paruh itu dalam artiannya setengah dari kedua abad ke-20, dimana di dalam bab ini tuh membahas tentang 3 poin. Yang pertama ada tipologi rezim non-demokratis, dan di dalam bab ini dijelaskan ada 5 tipe dasar politik yang memenuhi syarat non-demokratis. Jadi untuk 5 tipe dasar tadi, yang pertama ada monarki tradisional, ada teokrasi, ada kediktatoran otoriter, ada rezim partai totaliter atau pasca totaliter, dan rezim sultan. Nah, sudah dijelaskan di dalam buku ini bahwa dari masing-masing kelima tipe ini sudah mempunyai jenis-jenis legitimasinya sendiri-sendiri yang dicirikan oleh cara kekuasaannya dalam politik ini yang dijalankan, dan sudah dijelaskan di buku ini tuh dengan rinci dan mudah dipahami. Itu untuk yang poin pertama. Sekarang kita lanjut ke poin kedua. Untuk yang poin kedua ada laki-laki yang menunggang kuda. Nah, di dalam poin kedua ini terdapat kata intervensi politik. Saya menemukan salah satu pertanyaan ini yang cukup menarik di dalam buku ini, di dalam yang dibahas di poin kedua di bab 4 ini. Mengapa militer melakukan intervensi dalam politik? Nah, pertanyaan ini cukup penting yang saya temukan. Di mana di dalam buku ini, pertanyaan ini untuk memahami peran militer dalam politik yang dijelaskan dalam buku ini, bahwa fakta yang dijelaskan dan bersifat jelas dan universal adalah bahwa militer mempunyai sarana untuk memaksakan kehendak, dan militer merupakan suatu kekuatan yang sangat kuat dan tidak ada institusi lain yang dapat menandinginya dalam hal kekuatan murni. Itu untuk yang poin keduanya. Mungkin secara singkat, secara rincinya itu seperti itu yang bisa saya masih di bab 2. Untuk di bab 2 ini dijelaskan dalam buku ini itu bagaimana bentuk-bentuk intervensi politik yang dilakukan militer. Begitu juga sudah dijelaskan dengan para penguasanya dan pada masa kekuasaannya, dan apa saja yang terjadi, seperti contohnya ada perang di Indochina yang melahirkan doktrin perang revolusioner dan pemberontakan tentara Prancis di Aljazair pada tahun 1958. Kemudian kita ke poin yang ketiga. Untuk poin yang ketiga ini ada pemimpin partai yang totaliter dan otoriter. Jadi di dalam poin ketiga yang bertajuk pemimpin partai yang totaliter dan otoriter ini, jadi sebelum Perang Dunia Pertama, jenis rezim non-demokratis yang dominan adalah kekuasaan militer. Walaupun sistemnya seperti ini terus berkembang pada abad ke-20, kediktatoran jenis baru muncul setelah perang-perang kediktatoran partai politik yang tidak hanya mampu menyingkirkan institusi demokrasi parlementer, namun juga menundukkan militer pada pemerintah partai. Nah, di dalam poin yang ketiga ini juga dijelaskan bahwa ada banyak bentuk khas dari kediktatoran tersebut, adalah salah satunya ada totalitarianisme dalam salah satu bentuk historinya, yaitu salah satunya fasis atau komunis, yang secara fundamental berbeda dalam ideologisnya namun sangat mirip dengan cara kerjanya. Dan
untuk di poin yang ketiga ini ada totalitarianisme versi fasis berumur pendek, dimana dan dijelaskan di dalam buku ini asal-asalnya seperti kekalahan yang diterima Jerman dan Italia dalam Perang Dunia Ketiga. Mungkin seperti itu dulu singkat yang dapat saya sampaikan di review buku ini. Untuk bagaimana penggunaan kata di dalam buku ini tuh cukup jelas dan mudah dipahami, mungkin karena pertama kali saya menerimanya dalam bahasa Inggris, kemudian saya terjemahkan. Ada beberapa kata yang memang kurang familiar, seperti tadi ada kata paruh yang artinya setengah, dan juga beberapa kata lain. Tapi dengan adanya kata-kata yang mungkin kurang jarang kita dengar, kita jadi belajar untuk mengenal atau mengetahui arti dari kata tersebut, bagaimana caranya kita untuk memahami kalimat dalam setiap buku yang kita baca. Jadi untuk buku yang saya review kali ini, yang kebetulan saya review di bab 4 di buku yang berjudul Political Leadership Between Democracy and Authoritarianism, atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kepemimpinan politik antara demokrasi dan otoritarianisme, karya Jerzy J. ini bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk bisa mengetahui tentang kepemimpinan dalam berpolitik. Mungkin tidak banyak review yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, tapi semoga bermanfaat. Sekian review dari saya, dan semoga teman-teman juga bisa membaca review dari buku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.